Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rizka Warna. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk berwisata di salah satu kota yang tidak asing lagi bagi teman-teman. Yap, kita sekarang sedang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Dan untuk kali ini aku akan mengajak kalian menikmati suasana Kota Batu di malam hari dari tempat yang paling favorit di kota ini, yaitu alun-alun Kota Batu. Alun-alun Kota Batu ini terletak di depan Masjid Agung Kota Batu. Dibangun berupa taman yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk bersantai dan juga playground untuk bermain anak-anak. Areanya sendiri tidak begitu luas, sehingga ketika hari libur atau weekend seperti ini, pengunjungnya itu sangat-sangat banyak alias membludak teman-teman. Walaupun seringkali pengunjungnya membludak seperti ini tidak menyurutkan para wisatawan ataupun orang-orang untuk tetap mengunjungi tempat ini. Kalau menurut saya pribadi ya, daya tarik dari alun-alun Kota Batu ini adalah kita bisa menikmati suasana Kota Batu yang sejuk dan dingin, terutama di malam hari, karena dia itu lebih ramai ketika sore dan malam hari. Selain itu, di area alun-alun Batu ini juga tersedia food court dan juga street food yang macamnya itu banyak banget teman-teman. Sampai kalau teman-teman kesini itu teman-teman bingung mau makan apa karena saking bermacam-macamnya. Saya pun sendiri ketika berkunjung ke Kota Batu itu pasti selalu akan menyempatkan untuk mampir ke alun-alun Kota Batu. Karena menurut saya itu kalau ke Batu itu belum lengkap rasanya jika kita belum mampir ke alun-alunnya. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke sini itu adalah sore hari sampai malam hari. Karena suasana sore sampai malam itu begitu syahdu dan gimana ya, seperti asyik gitu loh kalau kita itu berada di tempat ini bersama dengan keluarga atau teman-teman. Saya kemarin di sini itu sekitar pukul 8 sampai pukul 10 malam teman-teman. Jadi ini itu sekitar pukul 8 malam, pengunjungnya itu masih sangat banyak. Ini sebagian duduk-duduk di kursi yang disediakan, tetapi karena kursinya terbatas, ini sebagian besar juga duduk-duduk di halaman dan juga pagar pembatas taman yang ada di alun-alun ini. Sambil duduk dan mengobrol dengan teman atau keluarga, ini rasanya tidak lengkap jika kita belum membeli cemilan yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu ini. Yang paling legend dari tempat ini itu adalah cemilan berupa ketan teman-teman. Jadi kalau kesini itu teman-teman wajib nyobain ketan susu. Ada beberapa pos yang menjual ketan susu di sini. Jadi teman-teman bisa memilih mau membeli yang di mana. Di alun-alun ini juga tersedia keran yang airnya itu bisa langsung diminum teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bawa minum, itu teman-teman cukup bawa gelas atau botol lalu bisa diisi di sini untuk langsung diminum. Di tempat ini yang teman-teman lihat, ini dulu waktu saya kuliah sekitar 10 tahunan yang lalu, itu bulat-bulat yang ada cahayanya, dulu itu keluar air mancur begitu. Jadi ketika beberapa detik sekali itu dia akan keluar air, lalu air tersebut biasanya itu dicegat atau ditunggu oleh anak-anak karena mereka suka sekali bermain air. Tetapi sekarang ini sudah dialihfungsikan, airnya sudah nggak ada dan diganti dengan lampu kelap-kelip berwarna-warni. Mungkin tujuannya agar alun-alun ini menjadi lebih bersih dan tidak becek seperti dulu. Kalau untuk tempatnya itu dia tidak banyak berubah dari pertama dulu dibangun. Mungkin hanya peremajaan dan juga pembenahan di beberapa titik saja. Sayangnya ketika saya kesini kemarin itu Ferris wheel atau biang lala atau komedi putar istilahnya
itu dia pas dalam perbaikan, jadi tidak beroperasi. Biasanya dia itu beroperasi ketika hari libur dengan jam-jam tertentu, teman-teman. Selain biang lala, di sini teman-teman jika membawa anak kecil itu bisa bermain di area playground. Terdapat area playground di sisi timur pojok dari alun-alun Kota Batu ini. Di playground ini dibatasi hanya bisa digunakan untuk anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah. Untuk ukuran playgroundnya sendiri itu dia tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, jadi sedang ya ukurannya. Bisa digunakan untuk mainan anak-anak dalam jumlah banyak seperti weekend sekarang ini. Tetapi ada beberapa mainan ini yang kondisinya itu rusak, belum diperbaiki atau diganti oleh pengelola setempat. Nilai plus lain dari alun-alun Kota Batu ini adalah tidak diperbolehkan untuk merokok di alun-alun. Jadi di sini itu ada tempat khusus yang terletak di sebelah barat dekat dengan pintu masuk yang dikhususkan untuk merokok. Kalau misalkan teman-teman ada yang merokok, itu teman-teman harus duduk di situ. Dan di area alun-alun yang lainnya selain tempat itu harus bebas asap rokok. Jadi nggak boleh ada orang yang merokok. Jadi benar-benar ini dia itu apa ya Kak, menurut aku itu nyaman banget. Karena aku sendiri pun kalau misalkan ada orang yang merokok di dekat aku, itu aku merasa kurang nyaman. Untuk area parkirannya sendiri, ini teman-teman bisa parkir di area barat, timur, selatan maupun utara dari alun-alun Kota Batu. Sudah disiapkan di mana tempat parkir motor dan di mana tempat parkir mobil. Untuk parkirannya itu motor itu seharga Rp3.000, sedangkan untuk mobil itu Rp5.000. Kalau untuk weekend seperti ini itu biasanya cari tempat parkir untuk mobil itu susah teman-teman, karena itu banyak yang full. Jadi kalau teman-teman itu bawa mobil dan datangnya itu agak malaman, itu nanti teman-teman bisa parkirnya itu agak jauh dari lokasi alun-alun. Sekarang kita akan bergeser ke area selatan dari alun-alun Kota Batu. Di sini banyak sekali kios yang menjual makanan dan minuman yang harganya itu kalau menurut aku itu relatif ya. Relatif itu maksudnya dia nggak mahal dan juga nggak murah. Jadi makanan di sini tuh kalau menurut aku itu harganya dia menengah, nggak yang terlalu mahal dan juga nggak yang terlalu murah. Dan untuk jenisnya itu banyak banget, jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan selera teman-teman. Untuk penjual makanannya itu ada yang kios, ada yang lesehan, ada yang model cafe, dan ada juga yang kaki lima. Untuk yang kaki lima itu dia jadi satu tempat, areanya ada di baratnya alun-alun. Kalau teman-teman lihat itu di sebelah depan saya itu ada tulisannya Pasar Laron itu ya teman-teman. Jadi tinggal masuk ke situ, nanti teman-teman bisa memilih makanan kaki lima yang teman-teman inginkan. Macamnya ada banyak banget, lalu jenis-jenisnya itu juga bermacam-macam deh pokoknya. Nanti teman-teman lihat sendiri aja. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke alun-alun Kota Batu, ini teman-teman bisa menikmati udara dan juga suasana di sini sambil kulineran teman-teman. Sekarang kita coba intip street foodnya ini ada apa aja. Ternyata di sini tuh ada krepes, ada sempol, ada jeruk peras, lalu ada makanan Korea, ada juga mie ayam, ada bakso, lalu ada kacang, ada juga kemarin itu yang dibeli sama anakku itu potongan buah yang dikasih coklat itu loh, apa ya namanya aku nggak tahu. Terus dia itu ada juga sosis, lalu ada apa lagi ya, ada itu loh waffle, ada es krim, macam-macam deh. Lalu yang menurut aku wajib dicobain juga itu adalah susu
segar, karena Kota Batu itu kan dia terkenal penghasil susu sapi segar, dan di sini itu banyak dijual susu sapi segar. Biasanya itu yang jual itu dia satu tempat sama yang menjual ketan. Lanjut kita ke arah utara. Dari alun-alun ini ada Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Di masjid ini teman-teman bisa parkir mobil yang kalau misalkan di luar itu habis tuh teman-teman bisa parkirkan kendaraan atau mobilnya di Masjid An-Nur. Dan di situ itu juga ada rest area kalau misalkan teman-teman mau istirahat. Di area barat Kota Batu ini juga ada penyewaan semacam mobil hias ya. Jadi mobil yang dihiasi oleh lampu-lampu. Untuk harganya itu 10.000 untuk satu orang. Lalu jenis-jenis mobilnya itu ada yang kecil, itu biasanya dia bisa menampung sekitar 4 orang, dan ada juga yang besar. Yang besar itu bisa sampai 10 orang. Jadi ini modelnya itu nanti kalau teman-teman mau naik itu akan ditunggu sampai penuh. Atau kalau misalkan teman-teman sewa yang kecil itu pas untuk satu keluarga bertiga atau berempat. Ini aku berjalan memutari area alun-alun Kota Batu. Dulu itu ketika mau ke sini itu pintu masuknya itu ada 4 teman-teman. Jadi dari segala arah itu ada pintu masuknya. Tetapi sekarang untuk pintu masuknya itu dia hanya 2, yaitu dari sebelah barat dan satu lagi itu dari sebelah selatan. Jadi untuk dari depan masjid dulu ada, tapi sekarang sudah ditutup. Nah, ini untuk parkir mobilnya, selain di area masjid atau sisi utara, itu teman-teman bisa memarkirkan mobilnya di sisi timur dari alun-alun Kota Batu. Tetapi kalau parkir di sini, ini teman-teman menuju alun-alunnya harus menyeberang 2 arah. Karena ini jalannya itu kan ada 2 arah yang sekat sama ini taman kecil begitu teman-teman. Semoga untuk kedepannya itu pihak pengelola alun-alun bisa menambahkan jumlah tempat duduk atau kursi yang lebih banyak di dalam ataupun di luar area alun-alun untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang membludak di hari libur atau akhir pekan seperti sekarang ini. Dan pesan saya untuk teman-teman yang berwisata itu selalu jaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya dan menjaga kelestarian tempat wisata dengan tidak merusak fasilitas yang telah disediakan.
Lalu di timur dari alun-alun ini ada penyewaan kuda. Jadi teman-teman bisa naik kuda, ini berjalan ditunggu oleh yang punya. Jadi nggak takut kalau kudanya itu lari. Ini untuk naik itu harganya Rp10.000, itu bolak-balik atau PP. Jadi dia berjalan ke timur lalu kembali lagi ke barat. Udah gitu aja, bayarnya 10.000. Kalau menurut aku worth it coba sih, tapi kebanyakan yang coba naik kuda ini biasanya anak-anak, jarang banget yang dewasa mau naik kuda. Gimana nih teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi alun-alun kota wisata Batu? Komen ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Semoga yang memiliki rencana untuk berwisata atau berlibur segera terrealisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Tunggu video aku selanjutnya ya. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.